selesai ujian, mahasiswa apakah bisa melihat hasil ujiannya atau tidak. Secara default kita tidak tampilkan, tapi jika kita mau tampilkan tinggal klik atau toggle diaktifkan gitu ya, jadi hijau. Kalau tidak ya berarti biarkan saja. Terakhir adalah show solution. Nah, kalau show solution ini ketika mahasiswa selesai ujian, itu mahasiswa apakah bisa Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa melihat apa yang mahasiswa kerjakan berikut dengan jawaban benarnya gitu. Mungkin Bapak Ibu ini sudah sering dilakukan ya di Bapak Ibu. Jadi mahasiswa nanti bisa melihat jawaban benarnya apa gitu ya. Kalau tidak ya berarti tinggal dinonaktifkan. Jika sudah properti ini atau setting ini dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu tinggal klik save untuk menyimpannya. Gitu ya. Oke. Nah, di sebelah save itu sebenarnya ada satu tombol di bawah adalah aktivasi gitu ya, activate. Nah, fungsi ini untuk apa? Oke. Nah, karena di Spada Dikti ini sudah mengenal namanya random soal, Bapak Ibu. Nah, random soal ini dilakukan ketika proses aktivasi ini dijalankan. Gitu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu punya satu mata kuliah dengan jumlah mahasiswanya adalah 500 atau bahkan sampai 1000 mahasiswa gitu ya di LMS nasional ini. Nah, ketika tidak ada fitur ini, itu proses random akan dilakukan ketika ujian berlangsung, yang menyebabkan aplikasi akan lambat ya Bapak Ibu ya, terlebih kalau misalkan server yang digunakan itu tidak memenuhi standar atau tidak dapat mengakomodir request yang ada. Jadi kalau misalkan tanpa adanya fitur ini, random dilakukan ketika proses ujian berlangsung atau ketika di awal mahasiswa masuk mulai ujian, itu proses random dilakukan. Nah, kalau misalkan soal 10 hanya berjumlah 10, mahasiswanya 100 mungkin tidak jadi masalah gitu ya. Tapi ini ketika ada mahasiswanya 1000 dan soalnya pun ada 100, mungkin ini akan jadi masalah, menambah resource server yang akan membuat lambat. Nah, sehingga muncul aktivasi ini yang dilakukan oleh dosen itu agar proses pembagian soal dilakukan lebih awal, tapi mahasiswa belum bisa mengerjakan selama jadwal ini ditentukan gitu. Jadi di luar jadwal ini mahasiswa tetap belum bisa mengerjakan, tapi proses pembuatan random soal itu sudah dilakukan, sehingga nanti ketika ujian berlangsung mahasiswa tinggal mengerjakan lagi, tidak perlu ada proses random yang memakan proses banyak gitu. Mahasiswa tinggal mengerjakan, menjawab dan secara otomatis jawaban akan tersimpan di server tanpa perlu khawatir ketika komputer mahasiswa akan mati gitu. Kalaupun mati, jawaban sudah tersimpan di server gitu. Nah, jadi untuk aktivasi ini diperuntukkan untuk proses randomisasi soal. Itu yang untuk properti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sebelah kanannya itu ada package list atau paket soal. Nah, Bapak Ibu misal paket soal ini diperuntukkan untuk membedakan antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Misalkan Bapak Ibu mempunyai 100 mahasiswa. Nah, Bapak Ibu mempunyai 200 soal yang dibagi menjadi 2 paket. Ada paket pertama, ada paket kedua. Nah, paket pertama untuk 50 mahasiswa, paket kedua untuk 50 mahasiswa. Nah, berarti Bapak Ibu di sini tinggal menambah paket kedua. Nah, jika satu paket berarti semua mahasiswa akan mendapatkan paket soal yang sama gitu. Tapi soalnya diacak. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan paket soal agar lebih unik gitu ya, jadi setiap mahasiswa itu akan berbeda dapat soalnya. Semakin banyak paketnya mungkin nanti akan semakin berbeda tiap mahasiswa. Bapak Ibu tinggal klik new package gitu. New package, nanti muncul konfirmasi, tinggal yes aja gitu. Nanti akan terus menambah paket soal. Berapa jumlah maksimal paket soal, itu tidak terbatas. Maka tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Semakin banyak paket soal ya berarti soal akan semakin unik. Mahasiswa antar mahasiswa pun akan semakin berbeda. Gitu. Walaupun satu soal ini jawaban sudah kita lakukan randomisasi. Gitu ya Bapak Ibu.
Nah, untuk mengelola soalnya bagaimana? Nah, untuk mengelola soal kita perlu masuk ke dalam satu paket soal terlebih dahulu. Misalkan tadi kita sudah mempunyai 2 paket, gitu ya. Nah, kita tinggal pilih paket pertama untuk manajemen soalnya. Nah, kliknya itu tinggal klik detail dengan yang warna biru. Kalau mau menghapus paket itu tinggal klik yang warna merah, gitu ya, atau delete di situ. Nah, untuk memanage tadi kita klik yang detail yang warna biru. Nah, nanti kita muncul seperti ini. Okay. Nah, ini di sini ada tulisan dulu paket pertama, gitu ya, untuk menjelaskan bahwa ini sedang ada di paket pertama. Nah, di bagian kiri ini seperti table of content, Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti akan muncul nomor soalnya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan Bapak Ibu buat, gitu ya. Lalu di sini ada beberapa menu juga. Yang pertama new question, artinya kita menambahkan secara manual, Bapak Ibu. Yang kedua import question, ini masih dalam pengembangan dan uji coba ya. Walaupun di versi kedua sebenarnya nanti sudah aktif. Yang ketiga adalah preview atau melihat bagaimana nanti di tampilan mahasiswa. Gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke new question dulu. Nah, ini kalau kita klik new question itu tampilannya akan seperti ini otomatis. Nah, yang pertama di sini bagian pertama ada 3 form. Yang pertama adalah nomor soal, kita inputkan secara manual jika untuk membuat lebih dinamis gitu ya. Yang kedua adalah bobot soalnya, gitu ya, misalkan setiap soal antara pilihan ganda dan esai itu berbeda gitu ya. Nah, ini bobot soalnya secara default akan otomatis 1 gitu. Lalu ini ada tipe soalnya. Nah, sementara saat ini kita punya 4 tipe soal, nggak muncul ya, mungkin di zoom. Yang pertama adalah multiple choice atau pilihan ganda, lalu ada true and false, ya, pilihan benar atau salah, lalu ada exact answer atau jawaban singkat, jawaban yang perlu jawaban satu kata gitu ya, atau easy gitu. Ada 4 pilihan ganda, true false, lalu exact answer dan easy gitu ya. Oke, kita mulai dari yang multiple choice. Oke. Dari baris pertama kita punya nomor, bobot, dan tipe. Lalu selanjutnya kita memasukkan pertanyaan di menu question. Di menu question kita masukkan pertanyaan. Nah, pertanyaan pun karena kita menggunakan text editor, kita bisa sesuaikan kebutuhannya atau tampilannya dengan tools yang ada ini. Apakah mau rata kiri, rata kanan, tengah, bold, miring atau lain sebagainya bisa kita lakukan. Lalu ada solution. Nah, solution ini akan muncul ketika nanti di mahasiswa ketika Bapak Ibu di awal fitur solution ini di checklist gitu ya. Artinya ditampilkan. Nanti solusi atau penjelasan dari soal ini Bapak Ibu bisa masukkan di solution. Nah, tapi ini sifatnya opsional gitu ya. Bapak Ibu bisa memasukkan atau tidak, itu terserah Bapak Ibu mau nggak. Oke. Nah, untuk pertanyaan ada di bagian atas. Nah, untuk jawaban atau pilihan jawaban itu ada di bagian bawah ya. Bagian bawah. Nah, karena ini adalah multiple choice. Multiple choice itu pilihan ganda dan bisa lebih dari 1 ya tentunya. Nah, jumlah maksimalnya kembali lagi ini tidak terbatas gitu ya. Tergantung Bapak Ibu mau buat 10 pilihan jawaban, mangga. Mau buat 4, mau buat standarnya 5, silahkan. Nah, di sini option pertama Bapak Ibu masukkan pilihan jawabannya di sini. Lalu masukkan poinnya gitu. Nah, kita tidak gunakan benar dan salah, tapi kita gunakan poin, Bapak Ibu. Di sini kita buat agar lebih dinamis. Artinya kalau misalkan pilihan pertama itu nilainya ya ada 1 soal, tapi jawabannya itu yang benarnya ada 2, tapi yang lebih tepat jawaban A, maka poinnya bisa lebih besar dari poin B gitu. Atau misalkan ketika Bapak Ibu ini mau salah, berarti jawabannya dibuat minus. Nah, ada pengurangan, itu bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau misalkan tidak ingin ada pengurangan ya dibuat 0 saja gitu. Jadi makanya kita buat dinamis agar Bapak Ibu bisa set jawaban nilai sendiri gitu. Oke, opsinya diisi.
poinnya pun diisi. Nah, untuk menambahkan opsi kedua, bagaimana menambahkan opsi kedua? Itu ada tombol sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada tombol untuk menambahkan, ditambah nanti akan muncul opsi kedua. Gitu. Semakin banyak ibu menambahkan, ya berarti opsi soalnya akan semakin banyak. Gitu. Nah, ini akan menambahkan secara otomatis. Nah, untuk menghapus yang sudah ada opsi soal, ternyata kelebihan harusnya 5 malah jadi 6. Nah, di bagian yang ingin dihapus itu tinggal hapus saja. Ada tombol kanan. Di sebelah kanan ada tombol hapus warna merah, itu tinggal dihapus. Nanti akan menghilang dengan sendirinya. Kecuali pada opsi yang pertama itu tidak ada, karena minimal opsi itu harus 1. Gitu. Nah, jika sudah pilihan jawabannya diisi, lalu poinnya pun sudah diisi, ada yang benarnya 1, itu tinggal di save saja. Oke, nah nanti soal yang sudah dibuat di tabel of content di sebelah kiri itu muncul nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikut dengan tipe soal MC itu adalah multiple choice, gitu. Nanti mungkin ada exact answer ya, exact answer. The true, all, false ya, TF, dan essay ya, essay. Setelah di save itu dengan secara otomatis akan menampilkan pilihan menambahkan soal kedua, gitu. Nomor kedua dengan bobot nilai 1 dengan tipenya misalkan sekarang true or false. Coba yang true or false kan? Oke. Sebenarnya cara pengisiannya mirip. Kita tinggal diisi questionnya, solusinya apa. Yang berbeda ada di bagian answers-nya. Gitu. Ini pertanyaannya dan solusinya sama sebenarnya untuk semua soal gitu ya. Tidak jadi masalah. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya itu ada di answers. Oke, coba Kang di answers-nya ya langsung. Nah, di answers-nya itu hanya ada 2 opsi tanpa bisa menambah gitu ya. Hanya ada opsi pertama itu ya atau tidak, true or false gitu ya. Yang kedua ya hanya ada 2 ya, true or false, ya atau tidak gitu. Dan ini kita buat dinamis. Barangkali Bapak Ibu mau mengganti dengan bahasa apa, maka silahkan. Poin tinggal ditentukan poinnya. Kalau benar berapa poinnya, kalau salah berapa poinnya. Kalau salah bisa jadi minus, kalau benar bisa jadi nilainya lebih. Jika sudah ya tinggal simpan. Oke, kalau sudah nanti akan muncul di bagian kiri ini. Itu semakin banyak ya tadi kita bahas ya, semakin banyak pula soal yang ke bawah. Nah, untuk selanjutnya tipe yang ketiga itu exact answer atau jawaban singkat ya. Dipilih saja, nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba ya. Untuk pertanyaannya sama, tidak ada perbedaan. Pertanyaannya diisi, solusinya dijelaskan juga di sana. Bebas aja Kang Fajar. Waktunya lumayan. Misalkan pertanyaannya di sini adalah siapa proklamator pertama Indonesia ya. Nah, kalau isian singkat yang perlu dijawab oleh mahasiswa, solusi. Nah, itu kan artinya mahasiswa perlu mengetikkan sendiri ya, bukan pilihan jawabannya, tapi mahasiswa mengetikkan sendiri. Misalkan kita punya soal siapa proklamator pertama Indonesia, ya, tentu mahasiswa akan beragam jawabannya. Ada yang Soekarno, ada yang Soekarno, ada yang Insinyur Soekarno, gitu ya. Nah, dengan exact answer ini kita bisa bisa membuat daftar jawaban itu, gitu. Nah, untuk daftar jawabannya itu ada di answer, di bagian answer. Ini jawabannya Bapak Ibu bebas, gitu, bebas memberikan kunci jawaban berjumlah ratusan, puluhan, gitu. Contohnya ini opsi pertama jawabannya Insinyur Soekarno. Jadi kalau nanti ada mahasiswa yang menulis Insinyur titik Soekarno, itu nanti dianggap benar. Kalau misalkan ada mahasiswa yang menjawab Soekarno saja, itu dianggap benar juga. Lalu ada mahasiswa yang menjawab Insinyur atau Soekarno itu ya, SUKARNO, itu dijawab benar juga. Gitu.
Nah biasanya ini digunakan untuk ya mata kuliah yang saintis, yang matematika gitu ya, yang jawabannya hanya berupa angka 5, 20, misalkan 120. Nah ini bisa mahasiswa lakukan gitu. Tuh, kalau sudah opsi-opsi ini itu tidak ada nilainya ya gitu, karena ini semua jawabannya benar, diambil nilainya dari mana, dari bobot atau weight tadi gitu. Nah, kalau misalkan ternyata bobot extra answer ini mau 5 nilainya, ya tinggal ditambahkan menjadi 5. Nah kalau sudah tinggal save saja, save. Nanti akan muncul exam. Nah terakhir, tipe terakhir itu essay. Nah kalau essay, karena ini essay dan dalam tahap pengembangan untuk menilai secara otomatis oleh sistem. Nah sementara untuk saat ini kita hanya membuat soalnya saja dan menilai secara manual gitu. Kalau essay di sini tidak ada pilihan jawabannya ya gitu. Hanya question, solution, ya sudah, tinggal simpan saja gitu. Coba disimpan dong. Oh ini nge-like ya internetnya. Nah di sini kita jadi sudah punya 4 soal, 1, 2, 3, 4, multiple choice, true, false, exact, dan essay gitu. Nah untuk import question itu kita sebenarnya akan konsepnya kita gunakan Excel gitu ya, atau kita bisa gunakan masih dalam tahap pengembangan, yaitu menggunakan Microsoft Word seperti halnya Moodle gitu. Nah untuk melihat hasil atau pertanyaan yang telah kita buat, itu kita tinggal klik preview. Nah tampilan yang di dalam preview itu nanti sama dengan tampilan yang ada di mahasiswa gitu. Nanti tinggal di zoom aja Kang kalau kurang besar. Nah kalau Bapak Ibu yang kemarin ikut preview ujian pretest untuk penilaian PKKM mungkin sudah familiar dengan tampilan ini gitu. Jadi untuk pilihan ganda di zoom Kang, zoom lagi. Nah, tampilannya itu navigasinya seperti ini, di sebelah kiri ada question number-nya, navigasinya, sebelah kanan ada info examnya, dan setengah ada ujian. Jadi Bapak Ibu atau nanti mahasiswa tampilannya sama seperti ini, bisa klik kemanapun soalnya, yang nomor 1, kedua, ketiga dari sini atau dari bagian bawah sini untuk next dan back. Nah kalau ingin fokus mahasiswanya tinggal klik yang hide info ini. Itu kalau hide info ini diklik, nanti kita fokusnya hanya pada soalnya saja. Baik misalkan, nah, berarti ya kita fokusnya pada pada soal yang ditampilkan. Nah nanti kalau misalkan mahasiswa sudah menjawab, itu tampilan pada navigasi, coba di-show lagi Kang infonya Kang. Di tampilan navigasi di bagian mahasiswa itu akan berubah jadi hijau gitu. Kalau misalkan belum, ya tetap berwarna putih. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu mahasiswa yang benar dan yang salah, gitu ya. Nah, di menu exam sendiri, Kang, kita bisa balik lagi aja. Oke, di sini kan manajemen soal. Nah, kita bisa klik back di sebelah package 1 untuk kembali ke menu exam, ke exam setting ya. Nah, di sini di bagian atas itu ada tombol result, Bapak Ibu. Nah, di tombol result ini itu sebagai resume kita, gitu ya, atas pekerjaan atau ujian yang telah dilakukan. Nah, di sini sama seperti tugas tadi, ada resumenya. Pertama ada student, jumlah mahasiswa, lalu yang sedang berproses dan yang sudah selesai. Nah kalau di bawahnya itu ada nanti ada daftar mahasiswanya, itu ada kodenya apa, namanya siapa, dari kampus mana, skornya berapa, statusnya apa, detailnya nanti bisa dilihat. Nah lalu di sini Bapak Ibu nanti bisa download ke bentuk CSV atau Excel.
atau terakhir bisa melakukan finish this exam. Artinya melakukan finish this exam ini digunakan untuk mengakhiri ujian. Gitu. Misalkan sudah beres, tinggal klik ini, nanti semua statistik akan dibuat. Gitu. Dan kebutuhan statistik ini memang kebutuhan untuk PIKD. Seperti itu. Bisa dicontohkan Kang yang sudah diisi kemarin sosialisasi aja. Oke, nah untuk tampilan hasilnya nanti sama sebenarnya bisa di cara cepatnya di menu exam. Itu Bapak Ibu sebagai dosen tinggal pilih aja mata kuliahnya apa. Ini contohnya yang banyak ya. Habis nanti tinggal result hasilnya apa, akan terlihat mahasiswanya berapa. Nah untuk penskoran sebenarnya ya, nah penskoran itu berapapun jumlah soalnya dan berapapun poin yang Bapak Ibu tadi inputkan itu akan dihitung secara otomatis oleh sistem dan maksimalnya 100. Itu dari 0 dan sampai 100. Itu jadi kalau Bapak Ibu punya soalnya 10 ya berarti kalau betul 5 ya 50. Tapi tergantung dari poin yang Bapak Ibu berikan dan bobot yang Bapak Ibu berikan. Tapi semua itu sudah diatur oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung secara manual. Nah untuk mereview hasil pekerjaan mahasiswa. Nah ini contohnya, tinggal Bapak Ibu klik bagian info gitu ya. Nah di sini pun Bapak Ibu bisa sorting mana yang sudah mengerjakan di status ya, tinggal Bapak Ibu sorting. Back dulu Kang sebentar. Nah Bapak Ibu tinggal sorting di sini, nanti bisa melihat mana yang sudah mengerjakan atau yang belum. Nah ini. Lalu skor pun bisa disorting, tinggal diklik bagian skornya. Mana yang paling besar dan berapa yang paling kecil. Nah ini contohnya yang 9 ya, yang kedua aja. Oke. Ini Universitas Ars Internasional gitu ya. Diklik, nah nanti di sini Bapak Ibu bisa mereview dari number soal, questionnya apa, jawabannya apa, poinnya berapa, solusinya apa. Lalu di sebelah kanannya adalah detail dari mahasiswa. Dan setiap soal ini bisa dilihat gitu ya, mana yang salahnya, mana yang benar. Nah itu untuk review di bagian mahasiswa. Di dosen untuk mereview hasil mahasiswa. Gitu. Oke, poin yang didapat berapa, terus termasuk esai gitu. Coba terus Kang di bagian esai. Nah ini untuk yang esai. Nanti Bapak Ibu perlu menyebutkan nilai maksimalnya, menilai dari mahasiswa tersebut untuk esai. Karena kan untuk esai tadi ada nilai maksimalnya ya. Perlu kita nilai secara manual gitu. Nilainya 1, 2, 3. Nah di sini ada nilai maksimalnya terlihat sesuai dengan bobot yang Bapak Ibu berikan di awal gitu di pembuatan soal. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kedepannya untuk soal atau esai ini sedang dikembangkan untuk menggunakan machine learning agar jawaban bisa dinilai otomatis gitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu nilai secara manual, tapi untuk esai nanti otomatis mendapatkan nilainya. Tinggal Bapak Ibu review nih, apakah hasil kerjaan komputer sudah sesuai atau tidak. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Oh mungkin tambahan dikit di itu Kang di my course ya. Balik lagi, ini mungkin ya untuk bagian konten ini sudah selesai. Tambahan dikitnya coba di view course. Nah, untuk properties course ini itu di pojok kanan atas, di situ ada tombol setting. Nah di situ Bapak Ibu bisa menambahkan di sini ada properties dari course-nya ya, bisa mengganti image gitu ya, gambar. Bisa ada 2 cara, yaitu upload manual, cara manual oleh Bapak Ibu cari gambarnya, atau dari unsplash.com. Nah dari unsplash.com ini Bapak Ibu bisa cari dari internet gitu. Misalkan Bapak Ibu
tentang teknologi web, berarti Bapak Ibu cari saja ini website, lalu tekan enter, nanti itu akan muncul. Tapi ini tergantung internet Bapak Ibu ya, karena ini kan mengambil gambar dari internet. Nah, kalau sudah muncul gambarnya, tinggal klik, nanti otomatis gambarnya berubah. Gitu. Nah, biasanya gambar-gambar estetik itu dari sini. Gitu. Nah, jadi nanti di course Bapak Ibu gambarnya jadi sesuai dari yang dipilih. Nah, untuk menambahkan asisten, itu tinggal klik di asisten, tinggal cari nama, tambahkan, dicari nama usernya siapa. Itu ini bisa mahasiswa, bisa dosen yang sudah terdaftar di Spadadikti. Gitu. Lalu ada kelas juga di sini karena kita kalau di kampus bisa beberapa kelas, kalau di sini hanya bisa satu kelas saja. Terakhir student atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengenroll mata kuliah ini. Gitu. Di selanjutnya mungkin fitur terakhir itu di profile ya. Di profile. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti foto profile Bapak Ibu sendiri. Lalu sebenarnya kita sedang matikan dulu setiap aktivitas Bapak Ibu lakukan, baik dosen mahasiswa nanti akan terekam di sini. Nanti mungkin kita akan perlihatkan yang sudah live-nya. Ya, mungkin untuk pertanyaan dan diskusi bisa kita lanjutkan di sesi kedua. Nah, untuk beberapa fitur yang ada di Spadadikti sudah kita jelaskan. Untuk diskusinya nanti kita lanjutkan sesi 2. Saya kembalikan lagi ke dosen, dosen, ke Bapak MC ya, ke Bapak MC. Silahkan Bapak untuk file sendiri. Tadi kita sudah buat berupa PDF atau ebook, lalu PowerPoint, dilanjutkan dengan file arsip ya, yang bisa di-download dan akhir YouTube video itu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah memegang buku manual masing-masing ya, mungkin bisa dibaca harus setelah yang menjadi panduan untuk melakukan manajemen mata kuliah di Spadadikti. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah sampai video. Kita masih punya waktu 1 jam. Mudah-mudahan kita cukup membahas 3 fitur besar yaitu tugas, forum dan ujian. Lem ya. Sebenarnya nanti ada fitur kecil lainnya seperti timeline course, lalu ada profile dari Bapak Ibu. Oke. Fitur yang selanjutnya setelah sampai video adalah tas atau tugas ya. Nanti untuk penambahan konten atau aktivitas tugas ini sama seperti konten lainnya ada di bawah ya, di bawah dari konten. Sejajar dengan file video, nanti di situ ada tugas. Itu nanti Bapak Ibu tinggal saja tas ini tugas yang mahasiswa harus kumpulkan gitu ya. Sama seperti tugas Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Tugas ini biasanya berupa file yang harus mahasiswa kumpulkan. Nah, untuk tugas ini kadang bisa juga dijadikan sebagai TS ataupun UAS. Gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu TS UAS menggunakan tugas akhir mata kuliah, berarti Bapak Ibu nanti bisa gunakan fitur tas atau tugas atau assignment gitu ya. Kalau misalkan untuk menjawab soal secara langsung pilihan mau choice ya, itu nanti ada di fitur selanjutnya akan kita bahas. Di sini kita akan bahas fitur tugas yang pada intinya mahasiswa harus mengumpulkan tugasnya pada waktu tertentu. Ya, untuk tas ini jadi ini mahasiswa mengumpulkan tugasnya itu. Skopnya hanya sampai di situ. Nah, menambahkan tugas, Bapak Ibu nanti bisa klik di menu tas ya, tambahkan tugas. Nah, nanti akan muncul formnya. Sedikit berbeda dengan lainnya. Ya, tugas di sini banyak pilihannya. Yang pertama itu ada nama tugasnya. Nah, Bapak Ibu bisa menginputkan nama tugas. Misalkan tugas pada modul pertama atau tugas hari pertama. Nah, itu ini hanya saja Bapak Ibu ya. Jadi bisa diperkenalkan dan kita akan kembangkan pada
Itu yang pertama tugasnya, namanya apa. Lalu yang kedua itu ada file upload. Nah, ini kita belum diberikan ya bahwa ini sifatnya opsional. Gitu. Sifatnya opsional. Jadi Bapak Ibu mau memberikan arahan menggunakan file dipersilahkan Bapak Ibu misalkan apa namanya fitur upload ini. Atau misalkan Bapak Ibu yang ada di informatika memberikan soal berupa PDF dengan beberapa studi case tertentu menggunakan PDF tinggal upload. Tapi kalau punya tidak jadi masalah. Gitu. Oke. Untuk kelas itu akan secara otomatis karena untuk pada ini LMS pada itu satu mata kuliah hanya satu kelas. Tapi yang digunakan kami itu satu mata kuliah bisa berkelas sehingga bisa dipilih tugas ini untuk kelas mana. Nah, tapi karena ini untuk sebar jadi maka otomatis tugas ini akan di-share jadi atau untuk tugas-tugas tersebut. Tugas tersebut untuk kelas yang ada hanya satu. Oke. Jadi tadi kita sudah memberikan nama kuliah, lalu upload ini opsional, lalu memilih kelas yang ditugaskan untuk tugas. Dan itu sudah otomatis untuk tiga ini, lalu dilanjutkan ke status aktif atau tidak. Kalau misalkan tugas-tugasnya aktif maka belum bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar sebelum ujian atau sebelum tugas ini diberikan kepada mahasiswa, Bapak Ibu dosen masih bisa merubahnya dan mahasiswa belum bisa melihat tugas tersebut. Betul. Nah, jadi pilihannya ada dua, aktif atau tidak aktif. Kalau aktif nanti mahasiswa belum bisa melihat, kalau aktif mahasiswa sudah bisa melihat tugasnya. Betul. Lalu di situ kita sediakan ada start dan end. Ini adalah waktu pengumpulan mahasiswa. Jadi pengumpulan mahasiswanya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, karena di sini belum kita tampilkan jam start dan kita bisa menggunakan WIA Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kita akan mencari metode khusus untuk agar semua waktu baik WIA dan IT itu bisa diakomodir. Betul. Start and end itu ini waktu pengumpulan oleh mahasiswa. Kalau tadi yang atas aktif itu digunakan untuk mahasiswa bisa melihat tugasnya atau tidak. Kalau yang start and end itu waktu pengumpulan yang dilakukan mahasiswa. Jadi selama di luar waktu yang sudah Bapak tentukan, mahasiswa belum bisa mengirimkan tugasnya. Untuk start itu misalkan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 gitu ya. Jam sekian gitu ya. Bisa kelihatan. Betul. Nah, selanjutnya di deskripsi Bapak Ibu itu tinggal tulis instruksi soalnya. Misalkan sudah diupload, misalkan download tugas ini lalu kerjakan dan upload pada tanggal yang sudah ditentukan seperti itu. Atau jika Bapak ingin memberikan print langsung di form deskripsi ini itu tidak jadi masalah. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal berikan instruksinya bahwa akan menjelaskan tentang penggunaan teknik web di dunia pendidikan. Itu tanpa upload soal menjadi file itu tidak jadi masalah. Karena opsi file itu opsional. Jika sudah form yang sudah ada diisi, Bapak Ibu tinggal save saja di bagian bawah. Nah, kalau sudah di save, Bapak Ibu nanti akan muncul di bagian bawah konten itu assignment ya. Ada judul assignment dengan namanya adalah tugas pengembangan aplikasi web dengan statusnya aktif, dimulai tanggal berapa, lalu ada link untuk downloadnya, lalu ada deskripsi atau data dari tugas tersebut. Nah,
ini adalah untuk pembuatan tugasnya gitu ya. Nanti mahasiswa pada tanggal 8 sampai tanggal 10 itu bisa melakukan upload soal. Upload jawaban mahasiswa. Oke. Nah, untuk cara memeriksanya bagaimana? Nah, di sini sebenarnya belum kita sediakan link untuk memeriksa dari tampilan course ini. Tapi kita ada di tampilan sidebar sebelah kiri. Nah, ini sedikit saya jelaskan lagi bahwa sidebar ini baik itu assignment, conference, exam atau menu lainnya nanti depannya itu dibuat dari course dari mata kuliah atau dari pembuatan konten ini gitu. Jadi sebenarnya yang di menu itu hanya resume dari yang Bapak Ibu buat. Kadang-kala kalau misalkan Bapak Ibu banyak membuat tugas setiap modul itu ada tugas gitu. Misalkan Bapak Ibu ingin membuka tugas pada modul 4, Bapak Ibu berarti harus masuk ke mata kuliah yang Bapak Ibu kejar, masuk ke modul 4, cari tugasnya lalu buka. Nah, untuk pada kita buat menu ada di sebelah kiri agar memudahkan Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah kiri menu adalah resume dari yang Bapak Ibu buat. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat tugas, Bapak Ibu punya 5 mata kuliah dan setiap mata kuliah itu punya 2 tugas. Nanti di resumenya ada 10 tugas yang akan masuk di menu assignment atau task gitu. Termasuk di menu exam pun sama. Nanti Bapak Ibu bisa membuat Bapak Ibu punya 5 mata kuliah, setiap kuliah punya saya berarti di menu exam Bapak Ibu punya 10 list atau daftar ujian yang Bapak Ibu buat gitu. Nah, dibuat ada menu di sebelah kiri agar mempercepat Bapak Ibu untuk mengakses konten yang Bapak Ibu buat. Tapi kalau untuk video file teks itu tetap masuk ke kuliah. Jadi fungsi menu yang di sebelah kiri itu hanya sebagai untuk mempermudah dan mempercepat Ibu membuka konten yang Bapak Ibu buat. Sementara yang pertama bukan dari assignment atau dari tugas, Bapak Ibu tinggal ke fitur assignment lalu tinggal nanti muncul daftarnya. Tadi kita baru buat satu, maka munculnya juga. Nanti Bapak Ibu tinggal klik open ya. Open untuk masuk ke detailnya. Nah, sebenarnya coba di back lagi. Nah, di daftar tugas ini itu akan terlihat course-nya apa, lalu kelas yang ditugasinya itu siapa, lalu nama tugas-tugasnya apa, dan deadline-nya kapan itu terlihat di situ. Ya, jadi tabel itu akan terlihat semakin banyak kuliah yang Bapak Ibu buat, semakin juga yang muncul di depan di menu assignment ini gitu ya. Nah, untuk masuk detail ya Bu tinggal klik open. Oke, nah nanti ini akan muncul yang pertama adalah resume dari tugas tersebut, sama itu ada attendance gitu ya. Jumlah mahasiswa yang ada di kelas Bapak Ibu untuk tugas-tugas tersebut jumlahnya muncul. Lalu yang suaranya juga muncul, berapa jumlah yang belum menjawab, lalu yang sudah menjawab dan yang submit. Apa di sini mungkin akan pertanyaan yang aneh. Apa bedanya surat dan submit ya gitu ya. Coba di assignment. Oke. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama student dan submit. Yang pertama student ya. Kalau di sini student itu adalah jumlah mahasiswa yang diberi tugas oleh ibu-ibu gitu ya. Dari pembuatan tugas tersebut secara otomatis terangkum jumlah tugas mahasiswa yang mengerjakan tugas itu ada berapa gitu. Di sini sementara ada satu mahasiswa yang wajib mengerjakan tugas. Itu yang total status. Yang kedua answer ya. Nah, answer itu jelas. Ini mahasiswa yang belum mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas atau bahkan mengerjakan tugas itu belum. Itu sementara ada satu. Lalu yang ketiga ada answer ya. Itu artinya adalah mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas tapi belum mengumpulkan. Jadi di sisi mahasiswa pun mengerjakan tugas ada 2 langkah Bapak Ibu.
Yang pertama dikerjakan dulu tugasnya, lalu disimpan dalam akun pribadinya. Selama belum dikirimkan, mahasiswa itu masih bisa mengubah. Nah, ibaratnya kalau di dunia luar baru memberikan tugas ini hari Senin pada mahasiswa Bapak Ibu. Nah, dikumpulkan Senin depan. Artinya kan waktunya itu dari hari Senin 8 sampai Senin depan tanggal 15. Nah, semua mahasiswa kan belum jawab. Tapi ada mahasiswa yang rajin yang saat itu juga ada tanggal 8 langsung dikerjakan, Bapak Bu ya. Tanggal 8 itu langsung dikerjakan. Nanti answer itu nama artinya ada mahasiswa yang mengerjakan. Tapi kan belum dikumpulkan ya di Ibu. Maka yang submit itu akan menjadi 0. Nah, selama masa belum dikumpulkan karena jawabannya masih ada di mahasiswa, Ibu belum bisa melihat jawaban mahasiswa tersebut. Betul ya. Dan mahasiswa masih bisa rubah jawabannya karena belum dikumpulkan. Nah, seperti itu di daring pun sama. Mahasiswa itu jawabannya masih ada di mahasiswa, belum dikumpulkan Ibu. Selama tugasnya masih ada di mahasiswa, ya artinya masih ansur. Artinya ibunya ini di sini bisa merekam atau melihat ini ada misalkan ada mahasiswa yang sudah mengerjakan tapi belum oleh mahasiswa itu statusnya ya rajin tuh. Artinya sudah dicicil lah dari waktu tersebut, tapi hari kedua sudah dikerjakan gitu. Nah, ketika nanti disubmit oleh mahasiswa atau istilahnya dikirimin dikumpulkan ke dosennya Bapak Ibu, maka di submit itu akan bertambah jadi 1, di answernya jadi 0 karena mahasiswa tersebut sudah mengumpulkan dan Ibu sudah menerima tugas tersebut. Nah, kalau tugasnya sudah diterima di Ibu, ya berarti Bapak Ibu tinggal menilai tugas tersebut gitu. Tapi kedepannya untuk tugas-tugas nanti ada fitur revisinya. Tugas ini Bapak Ibu bisa kembalikan lagi ke mahasiswa untuk di revisi gitu. Jadi di sini ada 4 ya. Ada 4 yang pertama mahasiswa yang harus mengerjakan. Lalu ada mahasiswa yang belum mengerjakan apa, terlihat yang belum mengerjakan. Lalu ada mahasiswa yang sudah mengerjakan tapi belum dikirim ke Bapak Ibu. Lalu terakhir ada mahasiswa yang sudah mengerjakan dan sudah dikirimkan gitu. Nah, dan pengerjaan dan kiriman ini itu diberikan waktu yang Bapak Ibu yang buat yang tadi kita bahas dari tanggal 8 sampai 15. Nah, selama waktu tersebut mahasiswa silakan dan kirimkan tugasnya di WhatsApp tersebut. Nah, selain waktu ya berarti tidak bisa membuat jawabannya ataupun mengirimkan jawaban. Tuh. Balik lagi selama sudah di-upload dan dikirimkan ya masih bebas bisa berubah. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Kadang-kadang mahasiswa pun sudah membuat mengirim tugas kita via email ya Bapak Ibu. Ternyata dirasa yang salah lagi. Ternyata yang salah kita dosen pun kadang bingung. Ini jawabannya benar file yang mana yang pertama yang kedua yang terakhir. Adanya mahasiswa sebelum mengirimkan masih bisa mereview tugasnya nih gitu. Sebelum Bapak Ibu kasihin tugasnya, review dulu apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Nah, mahasiswa bisa direview dulu. Lalu sebelum sudah final sudah dikasih Bapak Ibu untuk dilakukan review atau dilakukan penilaian. Nah, oke. Nah, di bawah resume itu ada tugasnya, ada mata kuliah apa, ada deskripsi apa, mulainya kapan, dibuatnya kapan dan di-uploadnya kapan. Oke. Nah, di bawah dari mata tugas itu ada jawabannya. Jawaban dari mahasiswa itu akan muncul di sini nantinya Bapak Ibu ya. Dan di situ ada tombol get surat assignment.
dan sebenarnya ada dua tombol harusnya yang suka baru. Yang pertama ada target sword yang adalah sword ya. Nih yang pertama kita bahas tentang target assignment apa. Kadang kala Bapak Ibu yang kita aspek lagi bahwa mahasiswa itu selama belum dikirim jawabannya itu kita tidak bisa melihat gitu. Nah, tapi ternyata mahasiswa tersebut sampai tanggal 15 lupa mengirim jawabannya ke Bapak Ibu gitu ya. Lupa mengirim jawabannya tapi dia sudah mengerjakan dan statusnya pun itu sudah mengerjakan gitu ya. Tapi belum submit. Kita belum bisa melihat masih ada di sisi mahasiswa gitu. Nah, dengan tombol ini Bapak Ibu bisa mengambil tugasnya gitu. Mengambil paksa. Jadi yang tugasnya itu masih ada di mahasiswa, masih answer. Bapak Ibu paksa tugasnya dikumpulkan dengan cara paksa. Nah, sehingga Bapak Ibu sudah bisa melihat dan mahasiswa sudah tidak bisa merubahnya. Seperti itu. Nah, bisa jadi siapa tahu mahasiswa mengerjakannya di hari pertama sampai tanggal 15 lupa mengirimkan tugasnya. Nah, dengan adanya tombol ini, mahasiswa yang mengerjakan dan belum mengirim pun masih bisa mendapatkan nilai gitu. Siapa tahu lupa ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu termasuk yang strict gitu ya, karena tidak melakukan ya berarti tidak melakukan ya tidak perlu mengklik tombol ini. Nah, dilanjutkan nanti sebenarnya untuk yang kedua ada tombol download suara itu kalau misalkan Bapak Ibu membuat tugasnya dalam bentuk Excel gitu ya, misalkan akuntansi kan jawabannya via Excel. Nah, dari Bapak Ibu satu mahasiswa nanti jawabannya itu Bapak Ibu bisa download secara keseluruhan. Nah, itu agar memudahkan Bapak Ibu nanti download itu dalam zip Bapak Ibu bisa salahnya per mahasiswa. Kalau misalkan jawaban itu upload file ya, Bapak Ibu bisa review jawabannya di Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalkan filenya itu tidak bisa di-render bukan PDF, bukan PPT ya. Tapi misalkan Excel, kalau misalkan Bapak Ibu dosen format bentuknya .HP gitu, nanti yang di-upload itu dibuka oleh Bapak Ibu lalu dinilai secara manual. Gitu. Nah, di bagian bawahnya itu ada tabel daftar mahasiswanya, ada kode, ada nama, ada status, ada poin dan ada tombol aksinya. Nanti akan muncul form untuk menilai mahasiswanya. Untuk menilai tugas mahasiswa dan melihat hasil tugas mahasiswa. Seperti itu. Sementara untuk tugas nih karena dari itu secara keseluruhan untuk fitur yang kompleks itu yang pertama tugas dan yang kedua adalah nanti ujian. Karena itu merupakan dua fitur yang paling sering digunakan oleh Ibu selama itu. Mungkin adanya dulu kita review assignment atau tugas dari mulai pembuatan sampai melakukan review. Mungkin ada pertanyaan supaya Ibu. Kalau tidak ada Bapak Ibu bisa kedua bisa coba. Nah, biasanya pas coba tersebut baru mendapatkan sedikit kekurangan terhadap aplikasi itu baru Bapak Ibu bisa kita bisa lanjutkan diskusi. Oke, kita lanjut dari balik lagi assignment kita anggap sudah Bapak Ibu yang tugas. Balik lagi ke my course. Oke. Ya, bagi Bapak yang ingin bertanya, silahkan Kang Lili, ini ada punya mau bertanya. Terima kasih. Jadi tadi agak sedikit di masalah tentang aktif itu kan ada start ya dan apakah yang ini juga biasanya meskipun kita tidak otomatis akan aktif ketika settingan di start sudah sesuai dengan biasanya atau otomatis. Yang pertama, yang kedua ini kan diserahkan ya dalam satu
kelas ini ada beberapa kelas-kelas yang merupakan misalnya kuliah yang sangat A, B, dan C. Kadang-kadang kita bisa figurasi untuk restriction-nya. Misalnya kan kelas A itu waktu kuliahnya beda-beda kelas B. Berarti otomatis deadline-nya mereka berbeda.